Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin ngomongin tentang kisah hidup, kisah nyata dari Harrison Okene. Mungkin kalian udah banyak juga yang nonton atau misalnya baca tentang kisah orang ini. Kalau ada sedikit pengetahuan dari kalian, pasti kalian kebayangkan kalau misalnya tiba-tiba gitu ya kalian bangun pagi-pagi niatnya ya udah mau kerja gitu kayak biasa. Bukan hari yang istimewa, karena menurut kalian ya itu juga bukan hari sial, nggak bisa yang kita lihat di kalender ya kan. Tapi ternyata gitu beberapa menit kemudian itu tuh malah jadi mimpi buruk yang terasa selamanya. Dimana kalian bisa kejebak di 30 meter di bawah laut, sendirian, gelap pula, tanpa makanan, gak ada yang minum, dan bisa dibilang tanpa udara. Kayak apa coba ngerinya? Seseknya kayak apa gitu. Ya, kalian tuh emang gak pernah menduga aja gitu kayak gitu. Dan yang bikin tambah ngeri lagi, di atas sana itu semua orang tuh ngira kalau kalian tuh udah gak ada. Oh udah mati sama yang lain gitu. Untuk kalian yang udah baca pasti tahu ini adalah kisah Harrison Okene. Dia adalah awak kapal biasa dari Nigeria yang ngalamin salah satu kejadian survival paling ekstrim yang pernah tercatat di dunia modern. Kalau ngebayangin kisahnya berasa film, tapi ini bukan ya. Ini juga bukan karangan fiksi gitu yang emang orang pengen ngarang aja gitu kisahnya, enggak. Ini bukan cerita clickbait juga, tapi ini kejadian nyata. Dan apa yang dia alami, mimpi buruk terpanjang. Karena dia selama 60 jam ada di dasar laut, dan jelas bakal bener-bener kita mikir ulang gitu tentang harapan, mental manusia, keajaiban hidup. Bakal banyak banget pelajaran dari kisahnya. Harrison Okene siapa sih? Orang biasa, bukan siapa-siapa loh. Ini dalam artian terkenal sama publik ya. Dia cuman biasa aja, pekerja biasa. Dia bukan penyelam, dia bukan superhero, dia bukan tentara, bukan atlet yang punya prestasi apa gitu. Enggak. Jadi di tahun 2013 Harrison ini usianya sekitar 29 tahunan ya. Dia tuh berasal dari Nigeria. Nah dia kerja nih akhirnya di kapal tunda namanya Jasken 4. Tugasnya simple tapi penting. Dia disuruh masak buat kru. Dia disuruh jagain dapur. Intinya dia disuruh memastikan agar semua awak kapal itu bisa makan dengan layak lah. Dia yang ngurus. Jadi dia tuh ngerasa ya hidup di kapal tuh keras ya, tapi rutin gitu, teratur. Kerjanya pasti gitu. Jadi biasanya dia itu bangun pagi, masak, istirahat, ngobrol sama kru, tidur, besokannya gitu lagi, gitu aja terus hidupnya. Dan Harrison dikenal sebagai orang yang tenang, yang religius, gak neko-neko, gak pernah bikin masalah, gak punya masalah juga sama kru lain. Dia punya keluarganya di darat, dia di laut ya. Dan rencananya setelah kontrak kerjanya ini kelar nih, dia tuh mau pulang terus istirahat deh cukup lama. Kayak karena ngerasa capek, intens kan kalau kerja di kapal tuh kayak istirahatnya sedikit banget gitu. Tapi dia gak pernah nyangka nih bahwa kapal ini, perjalanan yang dia rencanakan untuk akhirnya beristirahat ini justru bakal jadi kisah paling mengerikan yang pernah dia alami seumur hidup. Dia nggak pernah nyangka bahwa kapal ini bakal jadi tempat kuburan massal teman-teman dia juga. Tanggal 26 Mei 2013. Lokasinya itu sekitar 30 km dari pantai Nigeria. Ada di Samudra Atlantik. Nah hari itu sebenarnya gak ada badai besar. Jadi bisa dibilang laut biasa aja, tapi juga nggak tenang. Nggak tenang tapi nggak ekstrim juga. Jadi kayak ya udahlah biasa aja.
Nah, Jaskin 4 ini lagi bertugas ngejaga dan menstabilkan kapal tanker minyak ceritanya. Bisa dibilang ini adalah kegiatan yang normal. Ini kerjaan normal sebuah kapal tunda. Nah, pagi itu Harrison tuh baru bangun ceritanya. Jadi belum sempat masak nih, baru akan memulai hari. Masih setengah ngantuk gitu, masih yang emang malas-malesan. Namanya juga baru mulai hari ya. Nah, udah gitu kan kalau misalnya pagi-pagi biasanya suka ada ritual tertentu ya, mules gitu. Dia masuklah ke WC, masuk ke toilet gitu kan. Tapi ternyata tanpa ada peringatan, tiba-tiba kapal ini tuh diguncang keras sama gelombang yang gede banget. Dia hantam dari sisi kapal. Jadi dalam hitungan detik, Jaskin 4 miring. Kru panik nggak? Ya menurut ente, panik lah. Barang-barang pada kelempar gitu kan. Air mulai pada masuk di beberapa bagian kapal gitu. Nih si Harrison ini tuh bingung ya harus gimana. Akhirnya dia berusaha keluar kan. Dia tuh pengen keluar nih dari pintu darurat. Jadi awalnya tuh dia pas masuk itu posisinya udah kejebak di dalam WC. Belum sempat keluar, kapal tiba-tiba kebalik. Air laut masuk dengan tekanan yang luar biasa. Dan lorong-lorong itu berubah jadi jebakan. Jadi orang-orang tuh pada keseret arus. Kebayang gak sih jadi kayak tragedi Titanic gitu ya. Semua airnya pada masuk gitu. Dan sebelum ada yang sempat bisa nyelamatin diri, Jaskin 4 tenggelam. Nggak pakai bakbi bu, kapal ini tenggelam ke kedalaman sekitar 30 meter. 30 meter jauh loh. Jadi buat gambaran nih ya, sebagai gambaran nih. Tekanan air itu kan di kedalaman itu bisa dibilang 3 kali lipatnya tekanan udara normal. Jadi semakin ke bawah tekanannya semakin edan-edanan. Makanya banyak yang nge-shrink gitu ya, tiba-tiba mengkerut kalau udah masuk ke tekanan tertentu. Di bawah hampir gelap total. Suhu air juga dingin banget. Karena apa? Nggak ada cahaya matahari yang masuk. Cahaya matahari nggak bisa nembus. Nah, sebagian besar kru itu tuh tewas ketika di situ. Karena ada yang kehantem sama air, terus kebanting kemana, segala macam tenggelam. Dan Harrison, amazingly, nggak langsung mati. Jadi waktu air itu masuk, ya kan kedorong nih di toilet kabin itu ya, kedorong dia kan nggak bisa keluar lagi gitu. Terus kapalnya kebalik dan secara nggak sengaja itu tuh bikin air pocket di ruangan itu. Bikin air pocket, otomatis ada sedikit udara. Bisa dibilang itu bukan ruangan aman loh. Itu bukan ruangan penyelamat. Tapi di udara yang segitu-gitunya itu justru yang bikin Harrison masih bisa nafas, masih bisa bertahan hidup. Tahu dong kalian, dalam kondisi ini udah jelas pasti gelap total. Ini gimana mau ada listrik? Air asin itu sampai dada. Dan udara makin dikit. Dia nggak tahu waktu, nggak tahu ini masih pagi, siang, sore, malam, nggak tahu. Dia juga nggak tahu di luar masih ada yang hidup apa enggak. Dia nggak tahu lokasi dia di mana. Jadi Harrison ini berdiri setengah tenggelam. Jadi setiap napas tuh kerasa berat. Kita kalau misalnya ada di kolam renang aja, yang sebagian besar tubuh kita kerendam sama air, emang nafas berat kan. Bayangin ini selama 60 jam kayak gitu. Udara tuh makin lama makin pengap. Karena kan habis terus-terusan oksigennya ya. Dipakai sama dia nafas berganti sama karbon dioksida. Di situ dia sadar satu hal. Kalau dia panik nih saat itu, dia pasti bisa mati lebih cepat. Karena yang namanya panik, otomatis nafasnya jadi jauh lebih cepat kan. Lebih banyak oksigen yang bakal dikonsumsi. Akhirnya gimana? Dia berusaha relax. Dia usaha nahan nafas. Terus nafasnya pelan, diatur. Pelan-pelan duduk dan diam. Tapi gak selesai sampai situ. Namanya makhluk hidup. Dia ada kebutuhan tubuhnya. Dia mulai ngerasa haus nih. Wah, nyiksa banget. Tenggorokannya kering. Aduh, gak bisa minum. Sementara air laut di mana-mana. Air laut kan gak bisa diminum, asin ya kan. Udah gitu, di satu sudut tiba-tiba dia nemuin sebotol Coca-Cola. Dia masih sempat mikir nih, dia gak langsung minum. Dia tahu nih kalau diminum cepet-cepet nih karena dia haus gitu kan, itu bakal cepat habis. Jadi dia kayak cuma neguk sedikit.
Wah, dikitnya juga dikit banget, kayak cuman ngebasahin tenggorokan dikit doang gitu. Untungnya otaknya masih bekerja sih. Ceritanya hari pertama lewat, hari kedua lewat, semakin lama air terus naik, udara makin kecil, dan Harrison mulai berdoa. Dikit-dikit mulai ingat keluarganya, terus mulai ngomong sama diri sendiri. Karena dia pikir kalau nggak kayak gitu, dia nggak bisa ngejaga kewarasannya, dia bakal gila gitu kan. Terus dia mulai dengar suara ikan, mulai dengar bunyi logam kapal. Jadi kadang tiba-tiba sepi banget, kadang dia juga ngerasa serem gitu. Namanya juga gelap ya, dia di kedalaman yang dalam banget loh di laut. Akhirnya dia menyadari satu hal, ini kalau nggak ada yang nyelamatin nih, kelar hidup gue. Akhirnya dia ketimbang panik, dia memutuskan untuk jauh lebih tenang, dia mulai pasrah. Tapi tetap bertahan ya, dia tetap menjaga kesadaran dia. Dia pasrah, tapi ya udah. Di sekitar hari ketiga setelah kapalnya tenggelam, nah di permukaan laut ini tuh sebenarnya semua orang udah mulai pada kehilangan harapan karena udah yang ya udah kapalnya juga udah tenggelam gitu, udah pasti semua mati. Nah, perusahaan pemilik kapal Jaskin 4 ini akhirnya tuh mutusin buat ya udah deh ngirim banyak tim penyelam profesional turun ke bawah. Tapi sebelumnya perlu digarisbawahi dulu nih, ini hal penting. Tugas mereka diturunkan ke bawah bukan untuk menyelamatkan orang hidup. Jadi mereka sengaja dikirim untuk ngambil jenazah. Karena logikanya udah hari ketiga nih, udah di kedalaman 30 meter juga, kecil kemungkinannya ada yang masih bertahan hidup. Jadi akhirnya para penyelam profesional ini dikirim untuk ngambil jasad. Again, secara logika dari pihak medis dan kelautan pun, mereka ngasih tahu gitu kan, kayaknya nggak akan mungkin ada manusia yang bisa bertahan selama 60 jam di dalam kapal yang tenggelam. Akhirnya udah oke, para penyelam ini tuh penyelam industri gitu ya, bukan penyelam rekreasi. Nah mereka bisa dibilang emang udah terbiasa bekerja di kedalaman, di gelap gitu. Jadi kondisi-kondisi ekstrim gitu ya mereka udah biasa. Tapi kan tetap aja ya mereka masuk ke bangkai kapal gitu yang udah kebalik, yang tenggelamnya juga jauh banget ya, itu bisa dibilang berbahaya untuk mental mereka juga, berbahaya juga dalam misi penyelamatannya. Kalau berhasil mereka bisa bawa mayat, kalau nggak berhasil mereka yang jadi mayat kan gitu. Nah di dalam kapal ini kan banyak kabel-kabel gelantungan gitu ya, banyak besi-besi tajam juga. Jadi karena udah kena benturan apa segala macam. Terus ruangannya juga sempit, jarak pandang bisa dibilang hampir nol, gak kelihatan gelap banget. Nah, salah satu penyelam ini mulai masuk nih ke bagian kapal yang di dalam-dalamnya. Jadi dia nyenterin gitu ya, kebayang gak sih? Nyenterin gitu kan setiap lorong demi lorong, dia lihat kesana kesini. Lihat ada kru ini udah berupa mayat, lihat ada kru ini udah berupa mayat. Pokoknya di berbagai tempat, di beberapa tempat itu ya mayat kru semua lah. Udah pada ngambang, diem, gak ada kehidupan gitu. Tapi di saat itulah sesuatu yang bisa dibilang gak masuk akal sama sekali tiba-tiba terjadi. Di sebuah sudut yang gelap banget, di balik sebuah pintu kecil, salah satu penyelam ini lihat sesuatu yang gerak. Awalnya dia pikir itu bangkai ikan kali, gitu ya, atau puing-puing yang kena air, atau refleksi cahaya dari senter. Tapi ternyata tiba-tiba tangan manusia muncul. Bukan ngambang, bukan kaku juga, tapi tangan itu meraih. Otomatis apa? Di dalam kegelapan kayak gitu si penyelam ini reaksinya yang pertama dilakukan gitu apa? Mundur dong cepet-cepet, kaget gitu kan. Lah tiba-tiba gitu. Karena bisa dibilang otak manusia itu kan secara alami pasti nolak hal yang gak masuk akal. Itu kan posisinya gak mungkin di situ masih ada yang hidup. Jadi otomatis ketika ada kejadian itu dia ya menolak gitu. Kan judulnya aja misinya adalah turun tuh buat ngambil mayat gitu ya. Tapi kok ini tiba-tiba si mayatnya nyapa gitu ya.
Pasti kan kaget. Nah, terus si penyelamat ini teriak nih lewat radio. Jadi suaranya tuh gemetar, adrenalinnya juga naik, dan kalimat yang akhirnya terekam sama kamera itu bunyinya, "He's alive, he's alive." Di atas permukaan laut itu semua orang tuh diem. Jadi mereka mikirnya ini sih bercanda nih, bercandanya keterlaluan nih gitu. Karena udah gak mungkin banget ada yang hidup di kedalaman seperti itu dalam jangka waktu yang selama itu. Gak masuk akal. Tapi ternyata ini nyata. Jadi waktu lampu senter ini diarahkan ke ruangan kecil itu, barulah kelihatan bahwa Harrison Okene itu kondisinya tuh memprihatinkan. Jadi dia tuh cuma pakai celana dalam, tubuhnya menggigil, wah gemetar luar biasa, namanya kerendam air ya. Terus matanya kebuka lebar, melotot, kayak dia nggak tidur-tidur. Wajahnya kelelahan ekstrim, kulitnya udah pada keriput kena air asin, terus tangannya gemeteran. Tapi satu yang paling jelas kelihatan dari semua ekspresinya adalah dia sadar, dia hidup. Harrison sendiri tuh sempet ngira kalau si penyelam yang nyelamatin ini tuh kayak disangkanya hantu, karena dia sendiri juga udah ngerasa nggak mungkin bakal ada yang nyelamatin. Selama itu gitu kan, ada di dalam laut, nggak mungkin nih ada yang nyelamatin gitu. Jadi dia sangka itu hantu gitu. Karena secara mental dia kan udah pasrah, udah mati di sini nih gua gitu. Terus udah gitu dia bilang, "Loh, saya pikir ini udah akhir," katanya. "Kalaupun nanti ada yang datang, kalau bukan hantu, berarti malaikat." Saking hopelessnya. Banyak orang ngira bahwa penemuan Harrison ini itu bakal langsung ditarik gitu ke permukaan. Enggak ya, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya posisinya pada saat penyelamatan itu Harrison langsung ditarik, dibawa naik, itu dia sangat memungkinkan justru bakal mati dalam hitungan menit. Kenapa? Karena tubuhnya ini udah beradaptasi dengan tekanan 30 meter laut gitu kan selama 60 jam. Di kedalaman 30 meter itu kan tekanannya beda sama di udara di atas. Udah gitu lama pula gitu kan dia. Bisa dibilang gas di dalam darahnya, terutama nitrogen, itu tuh udah larut banyak. Jadi kalau tekanannya dilepas secara mendadak, justru malah bisa terjadi pembuluh darahnya itu pecah. Dia bisa stroke, bisa lumpuh. Bahkan yang paling fatal adalah bisa mengakibatkan kematian instan. Makanya proses penyelamatannya ini harus ultra pelan, harus terkontrol, harus hati-hati. Harrison dibawa ke ruang dekompresi. Dan ironisnya, dia harus dikurung lagi. Setelah terjebak gitu kan selama 60 jam di kapal yang tenggelam di dalam laut, sekarang dia harus ngabisin kurang lebih hampir 60 jam lagi di tabung dekompresi. Apa nggak trauma gitu ya? Cuma bedanya kali ini kan dia kondisinya udah aman, udah dievakuasi lah gitu ya. Terus ada oksigen juga, ada dokter yang mantau juga, ada harapan untuk bisa kembali hidup, bisa baik-baik aja. Tapi tetap aja ini nggak nyaman gitu kan, tetap dia ngerasa ketakutan. Dan tekanan di ruang itu diturunin kayak pelan-pelan banget, jam demi jam, hari demi hari. Jadi dokter tuh terus-terusan mantau kondisi dia, mantau organ-organ vitalnya. Dia mantau denyut jantungnya, fungsi-fungsi syarafnya, pernafasannya kayak gimana, kesadaran secara mentalnya gimana. Karena menurut para dokter, ini setiap kesalahan kecil yang mereka perbuat, kayak ada yang salah aja gitu dalam proses pemulihan ini. Itu bisa fatal banget akibatnya. Dan luar biasanya, Harrison lolos tanpa kerusakan permanen, tanpa cedera permanen. Harrison selamat,
Tapi secara mental, ceritanya lain lagi. Beberapa lama setelah keluar nih dari rumah sakit, Harrison ini ngalamin banyak hal traumatis. Dia mulai mimpi buruk, dia trauma sama air, dia ketakutan ekstrim sama ruangan sempit, takut. Dan dia tuh bahkan nyampe ngeluarin statement gitu. Dia bilang dia gak takut mati, dia cuma takut terjebak lagi. Ngeri gak sih perasaan terjebak itu loh gitu. Perasaan yang emang menyadari udah gak bisa kemana-mana, udah pasrah aja. Jadi setiap kali dia lihat laut, itu ingatannya tuh kayak nge-recall si tempat gelap itu, dinginnya kayak apa, sunyinya kayak apa. Karena dia ngerasa dia gak bisa handle lagi, akhirnya Harrison ini mutusin untuk oke deh, gue gak akan kembali kerja di laut. Udah gak bisa, mentalnya udah gak bisa. Jadi bukan karena lemah ya, secara fisik dia baik-baik aja. Dia cuma ngerasa dia sekarang mulai tahu batasan dirinya. Dia tahu limitnya. Dia gak mau ngambil resiko yang seperti itu lagi, karena kemungkinan bakal selalu ada. Balik lagi kayak tadi, hari sial, apes kita itu gak ada di kalender. Bisa dibilang secara fisik nih. Harrison tuh pernah bilang, katanya, saya mati di laut hari itu dan hidup kembali sebagai orang baru. Jadi bisa dibilang Harrison yang gak mau udah ikutan mati di laut pada waktu itu. Dan ketika dia diselamatkan, dia kayak terlahir lagi untuk memulai hidup yang baru. Sekarang dia milih hidup lebih sederhana. Jadi lebih banyak ngabisin waktunya sama keluarga, lebih religius. Kasarannya lebih menghargai hal-hal kecil. Dia menghargai udara, dia menghargai cahaya, menghargai waktu. Pokoknya menghargai hal-hal yang dulu tuh menurut dia kayak udah deh biasa aja, gak terlalu kelihatan sebagai wujud tanda syukur gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, hal-hal yang menurut dia biasa pada waktu dulu, itu adalah kemewahan yang luar biasa setelah dia ngalamin kejadian traumatis ini. Kisah Harrison O'Kane ini bukan cuma soal bertahan hidup di laut ya kan, tapi ini tuh cerita tentang harapan pas semuanya itu gelap, kelihatan gak ada harapan. Bisa dibilang ini adalah cerita tentang ketenangan di mana kematian itu kerasa deket banget. Dan juga ini cerita tentang kekuatan manusia yang sering banget kita remehin, kita gak pernah anggap istimewa. Jadi menurut saya nih, kalau misalnya hari ini kalian ngerasa lagi capek nih, lagi ngerasa terjebak, lagi ngerasa gak ada jalan keluar, atau ngerjain apa-apa segala macam gagal, ingat aja satu hal kecil, bahwa kalian masih nafas. Jadi selama kalian merasa belum menyerah, keajaiban itu masih mungkin terjadi. Dan ini tuh kebukti gitu kan. Kebukti di kisahnya Harrison O'Kane. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Untuk kalian yang suka sama cerita-cerita kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.